Gimana jadinya sih kalau nama kita terkenal seantero penjuru dunia? Apalagi kalau kita terkenal karena udah mencari suatu rekor. Tentu hal itu bakalan menjadi hal yang membanggakan. Tapi bakalan lain ceritanya seumpama rekor yang kita pecahkan itu ternyata rekor yang menjuruskan pada kriminal atau sesuatu yang bernilai jelek. Bakalan kita bahas di Ensiklopedia Random. Video kali ini kita bakal ngebahas tentang orang yang disebut sebagai ibu dari kejahatan, bahkan sampai masuk ke Guinness Book of Records sebagai orang yang membunuh gadis perawan paling banyak di dunia yang tercatat hingga saat ini. Total korbannya yang tercatat sekitar 650-an, dalam tanda kutip loh ya, itu yang tercatat aja, dan sumber yang digunakan adalah buku catatan pribadinya dia. Jadi seumpamanya ada korban yang tidak tercatat, tentu akan menjadi lebih lagi kan korbannya. Kita berkenalan dengan Elizabeth Báthory, seorang bangsawan di kerajaan Hungaria pada abad pertengahan. Beliau lahir dari keluarga Báthory, yaitu salah satu keluarga bangsawan terbesar di seantero Eropa. Kenapa bisa dibilang gitu? Jadi sistem kebangsawanan kan yang kita tahu itu turun-temurun. Nah, keluarga Báthory ini salah satu keluarga yang hampir menguasai posisi-posisi elit di seluruh kerajaan Eropa. Elizabeth Báthory itu merupakan anak dari George Báthory dan Anna Báthory. Secara umum biasanya kalau bangsawan menikah, nama keluarga dari sang istri bakalan mengikuti nama keluarga dari sang suami. Namun beda cerita nih buat George Báthory dan Anna Báthory. Karena apa? Pada dasarnya mereka sama-sama keluarga Báthory, yaitu secara silsilah kekeluargaan mereka itu sebenarnya sepupu. Bahkan Anna Báthory ini merupakan adik kandung dari Raja Polandia pada waktu itu. Sebenarnya buat kita zaman sekarang nikah sama saudara sendiri atau sepupu mungkin hal yang agak aneh, tapi pada zaman itu, yaitu abad pertengahan, biasanya hal itu malah umum terjadi. Kenapa seperti itu? Biasanya pernikahan sedarah ini berfungsi untuk dua hal, yaitu menjaga kedekatan keluarga yang notabene untuk mengukuhkan kekuasaan antar saudara yang memiliki marga yang sama tadi, atau untuk menjaga kemurnian keturunan darah dari keluarga tersebut. Nah, yang unik dari Elizabeth Báthory ini adalah karena kedua orang tuanya ini kan masih saudara. Waktu kecil Elizabeth Báthory ini mengidap epilepsi. Beberapa sumber menyatakan epilepsinya ini dikarenakan pernikahan saudara yang notabene berpotensi besar untuk menurunkan penyakit bawaan dari kedua orang tuanya. Tentu penyakit-penyakit seperti epilepsi ini sangat riskan karena minimnya informasi pada abad pertengahan ini. Biasanya penyakit-penyakit parah yang sudah diobati namun susah untuk disembuhkan dihubungkan dengan dunia mistis. Beberapa sumber menyatakan bahwa keluarga Báthory ini, keturunan dari George dan Anna Báthory ini, ternyata juga sebagai pengikut dari penyembah setan. Oleh karena itu, penyakit dari Elizabeth Báthory ini masih dihubungkan dengan dunia mistis. Pada masa kecilnya, Elizabeth Báthory ini sering banget diajak orang tuanya untuk melihat eksekusi mati dari para penjahat. Hal ini tentu membuat Elizabeth Báthory dari kecil sudah terbiasa dengan yang namanya kekerasan. Hal ini tentu membentuk karakter dari Elizabeth Báthory yang mempengaruhi pola perilaku, pola pemikiran, hingga sifatnya. Sampai pada umur 15 tahun. Pada usia 15 tahun, Elizabeth Báthory sudah dinikahkan dengan orang yang bernama Ferenc Nadasdy, yaitu salah satu bangsawan di kerajaan Hungaria pada waktu itu. Namun ada yang unik nih, bukannya Elizabeth Báthory yang berubah nama menjadi Elizabeth Nadasdy, tapi justru Ferenc Nadasdy yang berubah nama menjadi Ferenc Báthory. Hal ini dikarenakan katanya marga Nadasdy atau keluarga Nadasdy ini kastanya masih lebih rendah daripada kasta Báthory. Dan yang luar biasa nih, orang tua Elizabeth Báthory yaitu George dan Anna tadi, untuk hadiah pernikahan dari Elizabeth dan Ferenc ini, mereka menghadiahkan sebuah kastil yang bernama Kastil Kastis. Sorry kalau ternyata pengucapanku salah. Setelah mereka hidup dan pindah di kastil ini, ternyata sifat dari Elizabeth Báthory mulai terlihat. Ternyata dia bukan salah satu keturunan bangsawan yang elegan, namun suka banget nyiksa budak dan para pelayannya, mulai dari mukul, nginjak, hingga pakai yang terakhir alat-alat seperti cambuk dan tongkat kayu. Elizabeth ini sering banget ditinggal suaminya untuk berperang. Elizabeth
biasa mensibukkan dirinya dengan cara berbisnis untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan bagi keluarga Báthory yang dia kelola. Nah, yang menarik adalah ketika Elizabeth Báthory berusia 40 tahun. Yang namanya manusia pasti dengan bertambahnya usia, secara fisik kecantikannya kan bakal menurun. Tapi karena Elizabeth Báthory ini tidak mau, dia mencari tuh berbagai macam cara agar dia mempertahankan kecantikan dan keawetan mudanya. Di sini mulai banyak cerita-cerita bermunculan. Yang jelas ada satu cerita yang menarik menurut saya, karena Elizabeth Báthory ini penganut ilmu-ilmu hitam atau dalam tanda kutip pemuja setan. Ternyata ada beberapa pelayannya yang meracuni Elizabeth Báthory dengan memberikan ide-ide gila yang sebenarnya nggak masuk akal. Yang paling menarik adalah pelayannya yang namanya Dorothea Dentes. Dorothea ini, atau beberapa sumber menyebutkan dia memiliki nama panggilan Dorka, sering banget memberikan racun-racun pemikiran kepada Elizabeth Báthory, di mana Elizabeth selalu dibisikkan bahwa untuk menjaga keawetan mudanya dia harus mengkonsumsi atau bermandikan darah dari para wanita muda. Awalnya tuh Elizabeth nggak percaya sama sekali, bahkan dihiraukan aja. Namun ternyata satu kejadian yang mengubah segalanya. Pada waktu itu salah satu pelayan yang masih muda kebetulan diperintahkan untuk menyisir rambutnya. Ternyata pelayan tersebut menyisir terlalu keras dan rambut dari Elizabeth Báthory tertarik hingga Elizabeth merasa kesakitan. Refleks dong, karena dia merasa lebih tinggi statusnya, dia menampar pelayan itu. Nah, ini yang menarik. Ternyata setelah ditampar, ada darah yang menyiprat ke tangan Elizabeth. Di sini ada spekulasi tertentu. Nah, di sini Dorka yang lihat itu ternyata memberikan racun pemikiran lagi terhadap Elizabeth. Nah, si Elizabeth Báthory disuruh minum tuh darah dari perawan tadi yang terciprat ke tangannya. Entah berhasil atau tidak, ternyata hal ini membuat Elizabeth percaya bahwa dengan mengkonsumsi dan bermandikan darah gadis muda, hal itu membuat dia awet muda dan selalu tetap cantik. Disinilah mulai kekejaman dari Elizabeth Báthory dimulai. Si Dorothea Dentes ini yang dibantu dua orang, yaitu Anna Dracula dan Joe yang merupakan pacar dari Anna, mulai tuh membunuhi para pelayan-pelayan muda yang ada di dalam kastil, dan darahnya diambil untuk dipergunakan entah untuk dikonsumsi atau dipakai mandi oleh si Elizabeth. Ini yang menarik. Lambat laun pelayan di kastil itu pun habis. Akhirnya si Elizabeth karena tidak mau kehilangan sumber kecantikan dan kemudahannya, dia mulai mencari korban-korban selanjutnya. Dia buka tuh lowongan kerja palsu dan disebar ke daerah-daerah sekitar, mulai dari desa-desa kecil di sekitarnya. Lowongan kerja ini ditujukan agar para gadis-gadis muda itu mau menjadi pembantu di kastil yang dimiliki oleh Elizabeth. Meskipun judulnya menjadi pembantu, ternyata para gadis-gadis muda ini nantinya setelah mereka datang bakalan disekap dan dijadikan sebagai korban-korban selanjutnya dari Elizabeth Báthory. Nggak sampai di situ juga, ternyata Elizabeth juga mengundang para anak bangsawan, ya tetap ya cewek, dari kasta-kasta yang lebih rendah untuk diundang, dan judulnya diajari bagaimana tata krama dan sopan santun para bangsawan. Kalau zaman sekarang, hal ini tentu nggak relate ya sama kita. Tapi bagi bangsawan zaman dahulu, tata krama dan sopan santun itu hal yang penting banget, terutama bangsawan kelas rendahan. Kenapa? Karena dengan tata krama ini dan sopan santun, mereka bisa meningkatkan nilai harga mereka di depan bangsawan yang lebih tinggi, yang diharapkan nantinya bakalan membuat mereka bisa dilirik oleh bangsawan-bangsawan yang lebih tinggi dan akhirnya menikah. Kegiatan Elizabeth Báthory ini yang notabene membunuhi para korbannya tentu bakalan meninggalkan banyak mayat yang perlu dibereskan. Nah, di sini awalnya si Elizabeth Báthory meminta pemuka agama di daerah tersebut untuk membantu menguburkan. Namun karena jumlahnya yang makin lama makin banyak, pemuka agamanya curiga kan. Bayangin aja kalau kita mau ngomong dalam satu tahun bisa sampai ratusan orang yang dikubur oleh Elizabeth Báthory. Alasan kematiannya pun semuanya sama, yaitu kecelakaan kerja. Nah, pemuka agama yang nggak mau membantu ngeberesin mayat ini diancam tuh sama Elizabeth Báthory agar tidak menyebalkan isu-isu yang notabene bisa menghancurkan reputasi dari Elizabeth Báthory. Karena sudah tidak bisa dikubur, akhirnya mayat-mayat dari korban Elizabeth Báthory ini dibuang dan dibiarkan saja di tempat-tempat yang bisa dibilang sangat tidak wajar, seperti dilempar ke hutan, dibuang ke sungai, dibiarkan membusuk di sawah, dan lain-lain. Setelah kegiatan Elizabeth Báthory ini berlangsung selama bertahun-tahun, ternyata pada satu waktu lepas tuh salah satu korbannya,
yang kebetulan waktu itu ternyata adalah anak dari bangsawan. Korbannya yang berhasil kabur ini secepatnya melaporkan ke pihak yang berwenang. Setelah mendengarkan berita ini, dan ternyata berita ini sampai ke Raja Hungaria pada waktu itu, yaitu Raja Matthias, beliau menyuruh orang yang berwenang di daerah tersebut, yaitu Gregory Turzo, untuk mengecek kebenaran dan menggeledah kastil milik Elizabeth Báthory. Just fun fact, ternyata Gregory Turzo ini masih sepupunya dari Elizabeth Báthory. Nah, gak bayangkan gimana besarnya kekuasaan dari keluarga Báthory di Eropa pada waktu itu. Akhirnya Gregory Turzo ini menggeledah di kastil milik Elizabeth Báthory, dan luar biasa terkejutnya Gregory Turzo pada waktu itu melihat apa yang terjadi di dalam kastil. Mayat banyak yang berserakan di pojok-pojok kastil, seperti menumpuknya daging-daging yang biasa kita lihat di tempat penyembelihan, dan banyak korban-korban yang diperlakukan secara tidak pantas karena notabene semua orang tadi hanya diambil darahnya oleh Elizabeth Báthory. Hal ini bisa kita gambarkan sebagai bagaimana kejamnya Elizabeth Báthory dalam memperlakukan korban-korbannya. Akhirnya Elizabeth Báthory dan 3 orang pelayannya itu ditangkap dan diadili di pengadilan. Nah, cerita cukup luar biasa, tidak hanya berhenti di situ saja. Ternyata yang dihukum mati atas kekejaman yang dilakukan oleh Elizabeth Báthory cuma 3 orang, yaitu si Dorca tadi atau Dorothea Dentes, Anna Dracula, dan si Jo, di mana si Dorothea dan si Jo dibakar hidup-hidup, sedangkan si Anna Dracula dipenggal. Selama proses pengadilan, Elizabeth tidak merasa bersalah sedikit pun dan menolak untuk hadir di persidangan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dakwaan yang dikenakan kepada Elizabeth Báthory hanya pembunuhan dan penganiayaan untuk bangsawan kasta rendah tadi. Sedangkan untuk korban-korban yang lainnya tidak didakwakan karena pada waktu itu ada suatu aturan di mana pengadilan tidak bisa untuk mengadili para bangsawan yang kastanya cukup tinggi, sehingga hukuman yang diberikan untuk Elizabeth Báthory sendiri cukup luar biasa untuk kita di zaman sekarang, yaitu hanya dikurung dan menjadi tahanan rumah di rumahnya sendiri atau di kastil miliknya. Semua pintu yang ada di kastil tersebut yang mengarah langsung ke ruangan penjara Elizabeth Báthory disegel dan hanya disisakan satu lubang kecil untuk memberikan makanan kepada Elizabeth Báthory setiap harinya. Dan tidak lama setelah itu, beberapa tahun setelah dipenjara, Elizabeth Báthory ditemukan meninggal. Semoga cerita kali ini menghibur dan kita sebagai manusia tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kita. Sekian konten kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bila konten ini menghibur. Dan semoga konten kali ini menjadi konten yang informatif. Klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update dari channel Ensiklopedia Random.